Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Namun apabila kondisi kesehatannya terganggu dengan berbagai macam penyakit atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, tetaplah bersabar menghadapinya sambil berharap dan berdoa serta berserah kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang penuh kasih dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui program pesan suara 5 menit via YouTube hari ini yang ke-95. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kita hari ini dari Mazmur 46, ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang Maha Tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai-sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tema renungan kita hari ini memiliki kekuatan iman di tengah gejolak dunia. Ibu bapak, saudara-saudari, coba perhatikan keadaan dunia saat ini. Keadaan ekonomi, cuaca, atau iklim yang super ekstrim, dan sektor-sektor lainnya dalam kehidupan ini. Mudah sekali berubah dan terguncang. Ya, dunia memang sedang digoncang. Tuhan berkata dalam Hagai 2 ayat 7 sampai dengan 8 demikian. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Bahkan apa yang disampaikan oleh pemazmur bahwa bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang saat ini benar-benar terjadi. Dunia boleh saja bergejolak dan bergoncang. Dalam Mazmur 46 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Namun sebagai orang percaya, kita harus tetap memegang teguh janji firman Tuhan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Di tengah gejolak hidup, seringkali kita melakukan tindakan tarik ulur dengan Tuhan. Suatu saat menyerahkan semua masalah kepada Tuhan, tapi begitu pertolongan Tuhan sepertinya terlambat, kita pun menarik kembali semua masalah itu dan berusaha mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Akibatnya, kita tetap saja hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Maka supaya kita menghadapi gejolak dunia, kita harus memperkokoh fondasi di setiap area kehidupan ini. Fondasi itu adalah firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Ketika seseorang tinggal di dalam firman-Nya, ia seperti rumah yang dibangun di atas dasar yang teguh. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tertulis dalam Matius 7, 24 dan 25. Inilah janji Tuhan. Tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, supaya kami kuat dan teguh iman percaya kami dalam menghadapi berbagai macam gejolak dunia ini. Tolonglah kami agar kami terus memperkokoh fondasi di setiap area kehidupan kami. Dan fondasi itu adalah firman Tuhan. Karena itu ajarlah kami untuk selalu setia membaca dan merenungkan serta melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan kepada mereka jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.